Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Azam, rahimakumullah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Mudah-mudahan sahabat Azam semua sehat walafiat dimanapun berada. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita. Sekarang tidak terasa kita sudah masuk ke pertemuan keempat ya. Pertemuan keempat, di mana kita akan membahas tentang pembelajaran keenam. Jadi sahabat rahimakumullah, dalam satu pertemuan bisa jadi kita pelajari beberapa pembelajaran ya, termasuk pembelajaran sebelumnya. Satu pertemuan kita pelajari dua pembelajaran gitu ya. Dan sekarang pertemuan keempat kita akan mempelajari pembelajaran keenam di kelas sorof ya, di mana pada pembelajaran keenam ini kita akan membahas tentang pembagian isim dilihat dari jumlahnya. Ya, sahabat semua, ini dia masih membicarakan isim ya. Kemarin kita membahas isim dilihat dari jenisnya pembagiannya, kemudian isim sekarang masih isim dilihat dari jumlahnya. Ya, baik. Modul yang dipegang boleh dibuka juga agar bisa mengikuti ya, sahabat semua. Baik, dalam modul yang ada di tangan sahabat-sahabat semua, ada bagian kecil ya, bagian kecil yang menjelaskan tentang pembagian isim ya, dilihat dari jumlahnya. Maka kita akan temukan pada modul tersebut ada isim, kemudian dibagi menjadi tiga ya, ada mufrad, musanna, dan jamak. Nah, untuk jamak terbagi lagi menjadi tiga jenis. Jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Oh, mohon maaf, di sini taksirnya ada dua ya, taksir. Maksudnya satu ya, jamak taksir. Nah, itu cukup seperti itu. Oke, baik. Pengertiannya kita lihat, isim atau kata benda dilihat dari jumlahnya dibagi menjadi tiga. Pertama tadi isim mufrad. Mufrad, ya. Apa artinya? Artinya adalah kata benda yang menunjukkan arti tunggal atau hanya satu. Ingat mufrad ya, fardun. Ingat sholat munfarid, ada sholat jama, ada sholat munfarid. Nah, ini satu munfarid, ya, dikatakan fardun. Faroda ya, ifrod, mufrad di sini ya. Mufrad, satu. Bagian B berikutnya, isim musanna. Ingat, sebelumnya kita dengar ada mu'annas. Mu'annas itu perempuan atau dianggap perempuan. Ini musanna, beda dikit. Ya, beda dikit. Ini musanna. Apa itu musanna? Musanna adalah kata benda yang menunjukkan arti ganda atau dua. Ya, musanna. Nah, gitu. Yang menunjukkan arti dua. Cara menyajikannya dua cara, diantaranya satu, muslimani, mufradnya muslim, tambahkan alif dan nun, muslimani, dua orang muslim. Atau tambahkan ya dan nun dengan catatan harokat sebelum ya sukun adalah fathah. Yang tertulis di bawah muslimaini. Apa? Muslimaini. Nah, gitu ya, muslimaini. Dua orang muslim. Berikutnya isim jama'. Jam'un adalah kata benda yang menunjukkan arti banyak atau lebih dari dua. 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu jama'. Ya. Nah, berbicara tentang jama', sahabat Azam rahimakumullah, jama' ini terbagi lagi menjadi tiga. Ya. Apa diantaranya? Pertama, jama' muzakkar salim. Tadi sudah disajikan dalam bagan ya. Nah, sekarang kita terjemahkan maknanya. Jama' muzakkar salim yaitu kata benda yang menunjukkan arti laki-laki yang banyak. Tandanya berakhiran waw dan nun atau ya dan nun. Ya, muzakkar salim. Rumusnya mudah. Tambahkan waw dan nun. Ya. Misal muslimuna.
Awalnya seorang muslim, tambahkan waw dan nun di ujungnya, muslimuna, muslim-muslim yang banyak, ya, kaum muslimin. Berikutnya, atau tambahkan ya dan nun dengan catatan harokat sebelum ya sukun kasroh. Ingat kalau musanna fathah muslimaini, kalau jama muannas, maaf, jama mudzakkar salim kasroh. Muslimina, muslimina. Maka artinya sama, para muslim atau muslim yang banyak. Laki-laki ya, laki-laki. Oke, berikutnya jama' muannas salim. Nah, ini muannas salim. Muannas apa? Perempuan, ya, perempuan. Maka cara membuatnya cukup mudah, tambahkan alif dan ta. Muslimun, seorang muslim. Tambahkan alif dan ta, muslimatun, muslimatun. Para muslimah banyak, para muslimah, ya, muslim perempuan. Nah, gitu ya. Baik, satu lagi teman-teman semua, jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Jamak taksir itu kata benda yang menunjukkan arti banyak, baik laki-laki maupun perempuan. Hanya saja yang membedakan, tidak memiliki tanda yang tetap, namun berdasarkan pada simai atau mengikuti orang Arab, ya, orang Arab. Ya, jadi kalau yang atas kan, yang atas nih, ini jelas tetap jamak muzakkar salim tambahkan waw danun atau ya danun dengan catatan tadi ya, harokat sebelum ya sukun kasroh. Muannats salim tambahkan alif dan ta. Itu semua sama rumusnya baku. Nah, taksir berbeda. Ini mengikuti orang Arab atau simai. Kita mendengar seperti apa? Sudah ditetapkan dari sana, nggak bisa ada patokan. Ya, sahabat semua, itulah yang disebut dengan salim di atas. Muzakkar salim, muannats salim. Salim di sana maksudnya selamat dari perubahan. Kata dasarnya tidak dirubah lagi. Muslim-muslim aja udah. Tinggal dirubah atau ditambahkan ujungnya. Nah, taksir itu tidak salim. Maksudnya tidak tetap kata dasarnya, bahkan bisa berubah. Bisa nambah huruf di tengahnya, bahkan susunannya jadi berubah dan seterusnya. Maka kita akan lihat contohnya ya. Baik, perlahan saja sahabat-sahabat, boleh kalau belum cakap nih, boleh dibaca-baca, baca-baca atau simak lagi perlahan saja, perlahan saja. Oke, kalau sudah oke, kita lanjut ya. Nah, nih contohnya ya, kita akan lihat contohnya agar bisa paham. Pembagian isim dilihat dari jumlahnya. Jadi jumlahnya nih, dari kuantitasnya. Bisa kita lihat ada tabel di modul yang sahabat-sahabat pegang juga. Insya Allah sudah tersajikan ya, sudah tersajikan. Kita lihat, kolom berwarna biru yang ada di hadapan kita ini mudzakkar, apa? Laki-laki. Kolom yang pink atau merah muda muannas, ya muannas. Kolom yang putih sana sebelum arti itu jamak taksir. Bisa laki-laki, bisa perempuan, ya. Baik, kita lihat. Misal, muslim nomor 1, mudzakkar mufrad, muslim, seorang muslim. Musanna mudzakkar, 2 orang muslim laki-laki, tambahkan alif dan nun. Muslimani. Atau boleh muslimaini, seperti yang dicontoh tadi ya, cara pembuatannya. Kemudian jamak mudzakkar salim, banyak orang muslim, apa? Muslimuna atau muslimina, gitu ya. Nah, muannasnya apa? Seorang muslimah atau muslim perempuan, muslimatun atau muslimah. 2 orang muslimatun, awalnya tambahkan alif dan nun. Jadi awalnya tak marbutoh, jadi tak maftuhah. Muslimatani, muslimatani atau muslimataini, gitu ya. Oke. Jama muannats salim, perempuan banyak, muslim, muslimatun, muslimatun. Nah, jama taksirnya untuk muslim ini tidak ada. Ya, jadi untuk orang muslim ini tidak punya jamak taksir. Ya, jadi jamak muannats salim dan jamak mudzakkar salim saja. Oke, nomor 2. Kafirun. Coba silahkan diikuti atau terjemahkan silahkan. Kafirun, seorang kafir ya.
kafironi, dua orang kafir, kafiruna, orang-orang kafir, laki-laki. Kafirotun, seorang kafir perempuan, kafirotani, dua orang kafir perempuan, kafirotun, ya, banyak orang kafir perempuan, atau kufarun. Nah ini ada jamak taksirnya, kufarun. Lihat kan? Jadi tadinya kafir, jadi kufar. Jadi awalnya alif ada di huruf kedua jadi ketiga. Ini yang disebut taksir. Jadi susunannya sudah berubah gitu ya. Beda dengan tadi yang salim 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 itu susunan kata dasarnya tidak berubah, kata dasarnya. Oke. Baik. Orang soleh nomor 3. As-solihu, seorang yang soleh. Silakan boleh sahabat-sahabat ikut ya, bacakan dan terjemahkan. Mangga. Ya, as-solihani apa? As-solihani dua orang soleh. As-solihuna, orang-orang soleh laki-laki. Terus ya, as-solihah. As-solihah atau as-solihatun, as-solihatu ya. Ingat, kalau ada alif lam ujungnya jangan bertanwin ya. Kalau tidak beralif lam boleh bertanwin. As-solihatu, seorang perempuan yang soleh, solehah. As-solihatani, dua orang ya yang solehah. As-solihatu, ya perempuan yang banyak yang soleh, gitu ya. Berikutnya tolib. Nomor 4, tolibun, seorang murid. Tolibani, apa kira-kira terjemahnya ya? Oke, tolibani. Oke, dua orang siswa atau murid. Dan tolib ini tidak mempunyai jama mudzakkar salim. Hanya dia memiliki jama taksir ya. Kalau muannasnya apa? Mufrad muannas, silahkan bacakan dan terjemahkan. Tolibah apa artinya tolibah atau tolibatun? Ya, murid perempuan seorang ya. Terus tolibatani, oke, dua orang murid perempuan ya. Tolibatun, murid-murid perempuan. Dan ini punya jama taksir apa? Tullabun. Nah, ini tullabun, para murid laki-laki. Ya, para murid laki-laki. Ya, tadi jama muzakkar salimnya nggak punya, tapi punya jama taksir. Oke ya. Lanjutkan yuk. Silakan terjemahkan ya. Nomor 5, rasulun apa? Ya, seorang rasul. Rasulani, apa artinya? Oke, dua orang rasul. Dan ini tidak punya jama muzakkar salim dan tidak punya muannas lagi, makanya kosong tuh di kolom pink itu kosong 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 karena rasul utusan Allah itu tidak ada yang perempuan. Gitu ya, laki-laki semua. Oke, tapi punya jama taksir rusul. Nah, apa? Rusul, jadi rasul-rasul. Utusan-utusan ya. Baik. Oke, berikutnya baitun ya. Apa arti baitun? Rumah, satu rumah. Baitani, ya, benar dua rumah. Dan ini pun sama, tidak punya jamu muzakkar salim dan tidak punya muannasnya ya, bendanya nggak ada muannasnya karena memang baitun dianggap laki-laki satu. Apa? Tapi dia punya jamak taksir buyutun. Artinya apa? Rumah-rumah yang banyak. Gitu ya. Masjid sama masjidun apa artinya? Ya, sebuah masjid. Masjidani tambahkan alif dan nun jadi ya, dua masjid. Dan ini sama, tidak punya jamak muzakkar salim pun muannas tidak ada. Tapi punya jamak taksir. Ya, masajid, masjid. Oke? Baik, ini semua sahabat. Dan jangan lupa kerjakan latihannya ya agar lebih paham. Silakan dibuka di halaman yang ada di hadapan teman-teman. Itu ada latihan diisi. Pakai pensil dulu, keliru hapus. Isi, pakai pensil. Kalau keliru hapus, ulang lagi buat. Ya, baik, perlahan saja difahami sedikit demi sedikit. Ini contoh dalam Al-Quran ya. Contoh mufrad ya dalam surat Al-Isra ayat 1. Minal masjidil haram. Minal masjidil haram. Al-masjid itu yang warna merah ya. Sebuah masjid. Musanna dua contohnya apa? Rojulani. Awalnya rojulun, seorang laki-laki. Tambah alif dan nun, rojulani, dua orang laki-laki. Dalam surat Al-Maidah ayat 23. Dalam surat Saba ayat 15, jannatani, jannatun. Ya, jannatun itu bisa diartikan surga atau taman. Ya, kebun bisa. Jannatun itu muannas. Mau dibikin musanna, muannas itu kan perempuan, tapi mau dibikin perempuan yang dua orang atau dua. Musanna maka tambahkan alif dan nun. Jannatani.
taknya tetap tapi awalnya tak marbutoh jadi tak maftuhah terbuka. Jannatani. Dalam surat Al-Baqarah 282 rojulaini. Ya tadi ya. Jadi cara membuat musanna bisa tambah alif dan nun rojulani atau ya dan nun tapi harokat sebelum ya sukun fathah. Rojulaini. Di awal surat Al-Maidah tadi apa? Rojulani, ini rojulaini. Artinya sama dua orang juga. Ya. Berikutnya jama mudzakkar salim. Dalam surat Ali Imran ayat 102. Sahabat pun boleh buka di mushaf langsung boleh ya. Dibuka mushaf Al-Qur'annya boleh. Ya, dibuka surat Ali Imran ayat 102. Wa antum muslimuna. Nah, nih, muslimuna. Teman-teman, sekarang mudah-mudahan harus sudah ngeh ya, sudah familiar. Muslimun berarti oh iya, banyak muslimnya nih. Para muslim. Muslimuna berujung apa? Waw dan nun, berakhiran waw dan nun. Muslimuna. Ya, berarti orang-orang muslim. Nah, gitu. Dan dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Innal muslimina. Tadi yang saya sampaikan, muslimuna bisa dibuat dengan menambahkan waw dan nun di akhirnya atau menambahkan ya dan nun dengan catatan harokat sebelum ya sukun kasrah. Seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Innal muslimina. Nah, al-muslimina berarti banyak muslim. Wal muslimati wal mu'minina. Wal mu'minina banyak orang-orang beriman. Nah, gitu. Sekaligus tuh ayat itu sebetulnya contoh mu'annas salim ya, karena dalam ayat itu ada juga al muslimati ya, wal muslimati wal mu'minati. Itu contoh. Maka muslimat oh berarti banyak orang muslim, perempuan. Nah, mukminat orang mukmin yang banyak ya, perempuan. Nah, gitu ya. Oke, berikutnya jamak taksir dalam Al-Qur'an. Contohnya ada pada surat Al-An'am ayat 34. Rusul. Nah, walaqad kudzibat rusulun min qablik. Ya, rusul. Nah, jamak taksir. Ingat nggak tadi apa? Rusul. Oh ya, rasul-rasul gitu ya. Baik, sahabat semua rahimakumullah. Berikutnya dalam surat Al-Ahzab ayat 23. Rijal. Nah, ini contoh jamak taksir. Rijal, di para lelaki. Ya. Para lelaki. Rojul, seorang laki-laki. Rojulani, dua orang laki-laki. Dan tidak punya jamak mudzakkar salim. Bukan rojuluna, bukan, tapi rijal. Ini dari sananya gitu, nggak bisa kita buat ini makanya kita bikin deh jamak taksirnya enggak bukan suka-suka kita. Sudah ditentukan dari sana memang rijalun sebagai jamak taksir dari rajul. Ya, ini dia contoh dalam Al-Qur'an. Sahabat semua rahimakumullah, ini dia pembelajaran tentang isim atau kata benar dilihat dari jumlahnya. Ada 1, 2 dan jamak. Ada mufrad, musanna, jamak. Ya, dan pembagiannya dan cara pembuatannya pun sudah kita sajikan dan contohnya pun sudah kita sajikan. Ya, bismillah, mudah-mudahan perlahan saja sahabat-sahabat dibaca, dipelajari dan kerjakan contohnya ya. Contohnya dikerjakan, maaf latihannya, latihan dikerjakan. Pakai pensil keliru nanti perbaiki lagi. Mudah-mudahan dengan itu Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bisa memahami bahasa Arab Al-Quran. Demikian sahabat rahimakumullah di pertemuan keempat ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan pembelajaran selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.